Jajaka, jalan-jalan kampung. Aku sudah gila tetap mencintainya, meski ku tahu kau seorang janda. Aku sudah gila tempatkan hatiku dalam hatinya yang takkan bisa. Haruskah aku hentikan langkahku, meski ku tahu hatimu miliknya. Dan haruskah aku relakan semua, meski Kita ku mau kemana ini, Bang? tahu aku takkan bisa. Aku takkan Keliling-keliling. menyerah, Giling kemana? Iya. meski waktu akan berubah. Lepas kalau Aku takkan menyerah, meski dia tak lagi ada. Dan haruskah aku hentikan langkahku, meski ku tahu hatimu miliknya. Dan haruskah aku relakan semua, meski ku tahu aku takkan Mana? bisa. Aku takkan pernah menyerah, meski waktu akan berubah. Aku takkan menyerah, meski dia tak lagi ada. Ini dia nih bro. Ini namanya Kang Gorengan, paling legend nih di daerah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wah, namanya Mang Udin. Apa kabar Wak? Ini paling legend di sini nih dan paling enak gorengannya. Kalian kalau misalnya berwisata atau melakukan pendakian via jalur Cibodas, kalian wajib nih, coba nih. Udah enak dan paling murah bro di sini bro. Lo boleh coba nih. Namanya Mang Udin CS. Nah ini biasanya ngetem di depan situ bang ya? Mandalawangi ya? Biasa ngetem di depan parkiran Mandalawangi atau seberang parkiran Mandalawangi ya, atau arah ke Green Ranger tuh. Buka dari jam berapa Bang? Jam 9 sampai sampai jam 5 lah ya, setengah 6. Oke bro. Oke gitu ya bro. Nih kita mau lanjut lagi bro. Mau ke atas, kita mau cek lagi gimana wisata di jalur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Oke bro, lanjut ya, stay tune di Jajaka, jalan-jalan kampung. Kita mau coba trekking jalan Nasional Gunung Gede Pangrango, Canopy Trail, Ciwalen, Telaga Biru, Air Terjun Ciberem.
air panas, kandang badak, puncak gede, alun-alun sudah kencana. Nah ini nih bro, paketnya semuanya. Yang bisa kalian kunjungi atau bisa kalian nikmati di jalur trekking Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Ini burung penunjuk jalan bro. Salah satu penunjuk jalan. yang ada di jalur trekking Gede Pangrango via Cibodas. Itu ya, ungu loh. Iya. Udah kabur. Dia nggak mau ditangkap. Makasih ya. Oh ini. Oke. Di sini walaupun hari biasa banyak pengunjung bro. Banyak pengunjung yang memang menyempatkan waktunya untuk refreshing atau trekking ya di sini. Fun trekking ya sama keluarganya. Tujuannya Ciberem bro. Ada 3 curug di situ. Ada Curug Ciberem, Curug Cikundu dan Curug Cidendeng. Ini salah satu pengunjung di depan nih. Burungnya masih banyak tuh burung. Cuman nggak pernah lihat tuh burung tuh. Lumayan ya. Enak ada musik alamnya nih. Iya. Suara alam. Ini kita bukan di kontes burung bro ya, tapi memang ini alami. Asli dari alam bebas suaranya. Gunung Gede, Pangrango. Oke, ini dia nih bro. Kenapa dari tadi kita dengar suara kicauan burung nih? Karena kita sudah, itu dia tuh. Namanya jalur pengamatan burung atau pos pengamatan burung ya. Ini bro. Nah, ini ada jalur. Nah, dulu ada posnya, cuma udah hancur kayak. Masuk ke sana. Untuk pengamatan burung. Aduh. Misi Om. Ya, mari Gitu. bertiga ya. Iya bertiga aja Pak. Bagus deh. Apa tuh? Oh ini potongan kayu nih. Jadi di sini bro, di kawasan Taman Nasional ini kayu yang udah tumbang itu nggak boleh diambil bro. Jadi kalau misalnya dia melintas di jalur atau menghalangi jalur, paling hanya ditebas saja atau dibelah aja kayak gini nih. Nah. Tuh kayak gitu. Tapi dia nggak boleh dibawa turun, dia tetap ada di sini. Oke bro, kita lanjut. Ini bro. Ini ada jamur bro sini bro. Jamur yang memang keluar dari batang pohon. Tuh. Jamur kayu ya. Tahu jenisnya jamur apa nih? Ini bisa dimakan kan nih bro? Nah, itu dia tuh. Mesti tanya ke LIPI dulu kita. Bisa. Belum tahu ya.
belum tahu ya ini jenisnya apa. Kalau tahu suruh komen di bawah. Iya. Kalau kalian tahu jenis jamur apa nih, silahkan komen di bawah. Cantik. Tumbuh di batang kayu. Jadi begini bro, kalau kalian melintasi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas, ini dia nih jalurnya. Kalian bisa ke Ciberem atau Curug Ciberem, atau kalian bisa ke air panas. Nah, ada pos pemandangan air panas sebelah kanan. Nah, buat kalian yang hobi mendaki sampai ke puncak, bisa langsung ke puncak Gunung Gede nih bro, via jalur Cibodas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, ini apa nih? Oh, pengendalian invasif alien species. Oh, ada musang tadi tuh, musang bang. Pisang kolek. Konyol. Pisang kolek. Jadi pengendalian invasif alien species. Jadi bukan endemik bro ya. Yuk silakan om. Jadi mereka ini bukan endemik. Nah, dikarenakan faktor manusia ya. Manusia yang meninggalkan sampah atau membuang sampah. Tuh. Baik biji-bijian. Nah, hingga akhirnya muncullah nih spesies baru atau yang bukan endemik kawasan Taman Nasional. Oke bro, kita lanjut bro. Yuk. Wah, pada senang banget kayaknya nih. Gimana curug ya? Curug di atas, paling atas masih jauh. Iya. Enak gak? Bagus banget, ya? serius, Bagus enak ya? banget. Serius ya? Segar, Oke. dingin banget. Mantap. Anginnya aja dingin ya. Gimana airnya? Oke, makasih ya. Selamat jalan. Yuk. Nah, ini ada adik-adik sekolah nih. Boleh nanya sebentar gak? Gimana kesannya curugnya, bagus gak? Lumayan sih. Lumayan ya? Jadi si airnya tuh turunnya tinggi gitu. Oh, ada berapa biji curugnya? Ada berapa banyak? 2. Ada 2 ya? Iya. Oh, tadi berangkatnya jam berapa? Oh, ada lagi. Oh, aku ngeliatnya cuma 2. Nah, berangkat jam berapa tadi pagi? Jam 8. Oh, jam 8. Terus perjalanan trekkingnya gimana nih? Ya, lumayan. Lumayan ya? Oh, Lumayan jauh, tapi puas ya? Sama pemandangan atau fenomena atau wah bisa dibilang curugnya ya? iya. Oke, makasih banyak. Ini dari Depok tadi temen ya, dari depan ya? Iya. Oh iya, oke, makasih ya. Iya. Yuk. Semoga subscribe channelnya ya, jangan lupa ya. Dajaka, jalan-jalan kampung. Nah, Bro, sedikit lagi nih, Telaga Biru. Yuk. Nah, ini nih bro, kita mulai memasuki yang namanya pos Telaga Biru. Kalau di jalur pendakian Gede Pangrango via jalur Cibodas. Ini pos ini terdapat telaga yang berwarna biru. Jadi ada alganya di bawah. Kalau kena matahari itu dia berubah warna. Kadang biru, kadang hijau toska. Wah luar biasa. Udah lama gua nggak kesini. Kita mau lihat lagi nih kayak gimana sekarang. Tadi juga posnya tuh pos telaga biru. Kalian bisa stay. Mau masak-masak di sini. Nah ini tuh telaga birunya. Wah ini berarti banyak yang mancing nih bro sekarang bro. Coba.
Pos ini, pos ya, cakep ya. Ada bangku. Jumpa lagi dengan kita di Jajaka, jalan-jalan kampung. Nah, gua kebetulan sudah sampai di Telaga Biru, bro. Telaga Biru di jalur trekking Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas. Ah, ini Telaga Biru. Dulu gue sering beraktivitas di sini, bro. Tapi udah lama, kurang lebih udah hampir 15 tahun ya. Ini baru kali ini lagi gue ke jalur trekking Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita mau nyobain nih apa namanya, liput wisata kayak apa nih sekarang nih kondisinya gitu kan. Nah, ini Telaga Birunya nih, bro. Telaga Birunya. Nah, di sini, bro. Telaga Biru ini itu kalau terkena cahaya matahari dia akan kelihatan biru karena terdapat apa ya, alga atau tumbuhan apa namanya kayak semacam lumut ya. Kalau alga itu kayak semacam lumut yang berada di dasar danau. Luar biasa, bro. Biotanya banyak di sini. Ada ikan, ada berang-berang, ada tupai. Nah, juga ada yang namanya oa Jawa. Tuh. Kadang kalau cuacanya cerah, kadang suka juga bermunculan yang namanya Panthera pardus ya, atau kucing akar atau macan akar atau macan pohon atau macan dahan. Ya, bentuknya totol-totol atau loreng-loreng kayak kucing, ukuran agak besar, buntutnya panjang banget. Biasanya dia muncul di sore hari, kalau enggak di pagi hari sekali untuk minum atau mencari makanan di sekitaran Telaga Biru ini. Nah, ini dia posnya nih, bro. Posnya Telaga Biru yang paling fenomenal. Ini pos ini buat kalian para pendaki ya yang melintasi jalur trekking via Cibodas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Nah, ini nih. Kalian bisa stay di sini, bisa camping. Tapi kalau misalnya kalian buru-buru, nanti di depan ada pos lagi. Itu lebih enak lagi di simpang jalur menuju jalur pendakian sama jalur menuju ke Curug atau wisata Curug Ciberem. Ini jalur ini. Kalian yang memasuki kawasan jalur trekking atau jalur wisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini, khususnya jalur Cibodas, sesuaikah identitas Anda? Pastikan tanggal dan pintu masuk Anda sudah sesuai dengan Simaksi. Jadi di sini menggunakan Simaksi, bro. Yang mana itu mengisi data diri kita, dan data diri kita itu di Simaksi sama data diri kita yang aslinya harus benar-benar sinkron gitu. Ada tamu, Anda tamu kami dan dilindungi oleh asuransi selama sesuai ketentuan di atas. Jadi selama kalian berkunjung atau berwisata di jalur trekking Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini, kalian dilindungi oleh asuransi. Jadi safety lah. Buruan, jangan di rumah aja. Nih, gue tunggu di sini nih, di jalur trekking Gunung Gede Pangrango Cibodas. Tuh, bro, lagi. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGP adalah kawasan pelestarian alam yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik ekosistem, jenis maupun genetik, terdiri dari tumbuhan maupun satwa khas hidup di beberapa tipe ekosistem di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tercatat 1.500 jenis tumbuhan berbunga ya, 400 jenis paku-pakuan. Nah, paku-pakuan itu hampir kayak apa ya? Kayak pakis ya jenisnya. Pakis. Nah, hampir kayak lumut, cuman agak tinggi lagi, pakis ya. Lebih dari 120 jenis lumut tuh. 120 jenis lumut, mah macam-macam lumutnya tuh tadi. Ya, 300 jenis tumbuhan berpotensi obat. 300 jenis tumbuhan berpotensi obat. Wah, luar biasa. Berbagai satwa diantaranya dilindungi, yaitu elang Jawa, macan tutul, dan oa Jawa. Nah, tadi itu yang kita lihat itu mungkin salah satunya oa Jawa. Hingga macan tutulnya dan elang Jawanya. Itu biasanya dia muncul di musim-musim tertentu, bro. Gue pernah waktu itu singgungan di bulan Februari juga ada macan tutul singgungan nanti di jembatan sana areanya. Itu biasanya tempat dia kawin tuh, bro. Suka berisik dia, wah, seru banget. Kita lihat lagi view-nya. Eta naon, Kang? Naon eta? Pisang goreng. Hai. Nah, ini dia nih, bro.
Ini kebetulan teman kita udah persiapan bro, jadi bawa namanya gorengan Mang Udin tadi kita beli di bawah tuh. Gorengan Mang Udin itu memang kalau bisa dibilang untuk di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini, wow, paling leker bro. Nih kita break dulu, sembari kita sarapan ya. Harganya cakep. Karena pagi kita belum sarapan. Oke bro, abis ini kita coba lihat lagi Telaga Birunya kayak gimana keindahannya. Wah, ini dia bro. Kadang-kala telaga ini tampak berlendir atau hijau, kecoklatan pada saat lain biru jernih dan magis, tergantung pada tumbuhan alga. Tadi saya bilang nih, ada alganya di bawah. Telaga biru kaya akan nutrisi eutropik atau mineral yang berasal dari pertumbuhan bahan organis dan batuan serta tanah vulkanis yang terlarutkan. Oh, jadi ini tanah vulkanis atau batu vulkanis yang terlarutkan atau ke bawah air ya, hingga akhirnya mengendap di Telaga Biru ini. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih bro. Cakep ya. Kita lihat keeksotisan atau keindahan dari Telaga Biru sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dia nih bro. Wow. Masih alami banget bro. Dari dulu masih asri dan masih terjaga keasliannya. Luar biasa. Di sini banyak ikan. Ada juga berang-berang. Saya pernah lihat waktu itu ada berang-berang ya. Biasanya muncul di sore hari. Nah, ini dia nih bro. Keindahan. Jadi aliran-aliran dari air terjun itu melintas. Sebagian ditampung dulu di sini, baru nanti dialirkan lagi ke bawah. Jadi luar biasa bro, ini semacam filter juga nih bro. Jangan sampai rusak nih, atau jangan sampai tercemar. Habitatnya luar biasa nih. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah ini kalau kalian dari jalur pendakian akan nampak seperti ini nih. Ini luar biasa keindahannya nih. Nah yang indah kayak gini jangan sampai kalian rusak ya. Ya harus tetap dilestarikan. Mana nih om? Dari mana om? Dari Jakarta. Baru pertama kesini apa sebelumnya udah pernah kesini? Baru pertama. Baru pertama. Oke, ini kesannya gimana nih? Hah? Trekking di Taman Nasional Gede Pangrango khususnya jalur Cibodas nih gimana nih? Asik lah. Asik ya? Iya. Wih, masih alami banget ya? Suara-suara burung. Jalurnya gimana jalurnya? Jalurnya lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan menantang lah ya? Lumayan menantang. Buat trekking buat orang yang jarang olahraga, lumayan lah Ya, kalau buat jalan-jalan di sini bisa santai ya jalurnya ya? Bener. Oke. Ini niatnya mau ke mana nih om? Ciberem? Iya. Oke. Terjunnya. Ya terjun. Oke, makasih om ya. Ya. Nih kita udah selesai istirahatnya. Santai-santai tadi kita udah cobain tuh gorengannya Bang Udin. Wah, rasanya enak banget, gurih banget. Nanti kita mau lanjut lagi ke atas nih bro. Ya enggak? Kita lihat kayak seperti apa kondisinya di atas. Karena terakhir ke sono hampir 15 tahun. Gua nggak kesini, baru kesini lagi. Oke bro, stay tune ya. Ikuti kita terus di Jajaka, jalan-jalan kampung. Yuk. Let's go. Wah, ini dia nih. Oh, dari mana dong? Oh, Cianjur Kota. Ah, ini dong. Ini luar biasa nih. Ini recycle nih. Ini yang kayak gini-gini nih, yang ramah lingkungan nih. Ya enggak? Tasnya nih. Dari Alfamart ya. Luar biasa. Berdua yuk. Berdua. Rencana kemana? Ke Ciberem? Ya, Ciberem. Oh, luar biasa. Terus ke Ciberem. Yuk, ikutin kita terus. Kita juga mau ke Ciberem nih. Sampai ketemu lagi ya di atas ya. Ya, Pak. Ya, makasih ya.
Gua sama Mang Koler nih, atau Mang Eko. Kebetulan beliau warga Cibodas nih bro. Wah, lumayan lama ya di Cibodas ya kan, jadi warga. Tadinya orang Jakarta, cuman udah jadi warga Cibodas nih. Kurang lebih udah 15 tahun ada ya. 15 tahun lah, kurang lebih. Hampir lah sama-sama seperti gua menghilang dari sini ya. Ya, 15 tahun. Ini gua ditemenin sama beliau. Gua trekking ke sini. Awalnya beliau ngeliat video kita, video jajaka kita yang di Pasar Cipanas bro, pemandian air panas Cianjur ya, Cianjur Cipanas, atau Cipanas Cianjur. Baru kemarin kita upload, Doi lihat nih, woi, gila lu nggak mampir ya tadi kita. Bukannya kita nggak mampir karena cuacanya juga setelah kita pemandian di pasar itu kan videonya tuh udah gerimis tuh, Kang Aang udah ngangkatin tangan ke atas. Nah, begitu kita jalan itu udah hujan duluan gitu. Jadi kalau kita stay di Cibodas lagi baru bisa nginep di situ. Lalu kita langsung turun ke bawah. Nah ini kita baru sempetin lagi nih diundang sama Mang Koler atau Mang Eko buat jalan-jalan di sini. Kita cobain lagi di sini. Iya, emang duluan. Banyak anggrek di sini. Ya, Kang Oni ya, anggrek banyak sini ya. Banyak sini. Ada apa? Ini cuma karena ya cuacanya belum sedap, jadi kadang kita nggak ngelihat. Ada yang di bawah ya tanah anggrek. Ada. Apa tuh, Kang Koler? Ki Aksara. Di Aksara. Oh, itu ada dia tumbuhnya di sana. Cuma kadang kalau hujan atau lembab kayak gini, itu ketutup sama dedaunan, tanpa dedaunan kering, jadi agak kurang jelas kita bedain mana. Tapi nanti mudah-mudahan insya Allah dapat ya Iya. gambar ya. Kita jalan di pelan-pelan. Wah, istirahat di sini Bu ya? Ya sini aja dah. Iya. Udah di bawah belum datang tuh. Yang kecil nunggu di situ tuh dia. Oh, di ya. pos Laga Biru. Oh, iya. Nungguin aja. Oh iya tuh. Kalau ini emang dari dulu udah ada nih jembatannya. Ayo Rati. Perhatikan kejernihannya dong. Ini kita posisi masih di bawah bro ya. Masih di bawah dan di atasnya itu masih jauh dan banyak pengunjung juga di atas. Tapi kita lihat airnya masih sangat jernih gitu. Luar biasa ya. Akar-akar pun kelihatan. Sangat terpaksa. Ya. Pokoknya dahsyat deh. Taman Nasional. Ini dia jembatannya. Nih, bro. Ini dia nih. Akhirnya kita sampai juga yang namanya Cibodas Bridge atau jembatan Cibodas. Nah, ini jembatan ini dibangun sekitar tahun 2004 ya, 2003 atau 2004 dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Fungsinya apa? Fungsinya agar binatang atau habitat yang ada di seberang jalur sana dan seberang jalur sini itu bisa melintas tanpa terganggu atau tanpa apa ya bisa bilang bertemu langsung dengan manusia gitu. Jadi kita lewat atas, di bawahnya itu mereka masih bisa lalu lalang gitu. Jadi kitanya juga aman mendakinya atau pengunjungnya nggak ketemu langsung sama binatang-binatang di sini ya, termasuk hewan buas, ular apa segala macam itu mereka bisa lewat jalur bawah. Kita lihat kayak gimana. Ini udah hampir 15 tahun gua nggak kesini. Yuk ikutin kita terus di Jajaka jalan-jalan kampung. Yuk. Wah ini udah ada yang jualan nih bro. Udah ada yang jualan. Wah luar biasa. Assalamualaikum, permisi Kang. Waduh. Wah ini udah ada yang jualan nih Kang. Udah lama Kang jualan sini Kang? Ada 5 tahun nggak? Ada 5 tahun ya, alhamdulillah. Tapi udah banyak yang tahu ya pengunjung ya, sini ada yang jualan ya. Kalau misalnya di sini udah ada yang jualan bro, jadi kalian nggak perlu repot-repot belanja di Alfa atau belanja di warung, tinggal bawa diri aja. Nah di sini udah tersedia yang namanya kayak roti,
yang namanya snack-snack ini nih, makanan ringan, permen Kojek gitu ya kan, coki-coki, bahkan sampai sosis so nice. Nih, sorry gue sebutin produk ya. Minumannya silakan bisa saja. Luar biasa. Ada 5 tahun kan sini kan jualnya? Nih, kalau rame hari apa aja kan? Ramenya hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, alhamdulillah ya. Banyak yang belanja juga ke sini ya. Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Oh, iya. Syukur aja kita atau dapat banyak belanja atau sedikit juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan sih lambat tahun orang udah pada tahu. Jadinya mereka udah ngerti. Oh. Kalau hari Sabtu itu pendaki di sini. Oh, banyak pendaki ya hari Sabtu ya. Ke puncak Gede Pangrango. Waduh, kalau pendaki bro, banyak kan mereka udah prepare, udah belanja duluan tuh di bawah. Yang kita harapin nih di sini buat pedagang-pedagang kaki lima yang di kawasan trek jalur itu pendaki yang pengunjung air terjun, yang memang bawa kendaraan pribadi itu kan biasanya nggak prepare ya kan, langsung jalan dadakan. Nah, itu yang kayak gitu. Ayo bro, kita lihat lagi ke jalur jembatannya nih, tuh lihat jembatannya tuh. Namanya ini jembatan Rawa Gayonggong. Oh iya, tuh dengarkan tadi, ini namanya jembatan Rawa Gayonggong. Nah di Rawa Gayonggongnya itu nanti di depan, kita lihat. Yuk, Kang, makasih ya Kang. Wah ini bahan materialnya apa nih? Oh, dicor dia. Jadi bahan materialnya ini bro, ini coran bro, coran beton yang dicetak. Jadi kalau dulu zaman gua, terakhir gua di sini tuh masih kayu ya. Kayu itu ya kemakan usia ya sama cuaca di sini karena udaranya lembab, ditambah lagi lalu lalang yang sangat tinggi, beban pendaki yang berkilo-kilo, ambruk dia. Nah ini bagus nih kayak begini, layak lah buat Taman Nasional. Udaranya masih segar, suara burung, suara air, suara serangga, masih banyak nih. Nih bro, ini ada yang bolong nih. Lihat tuh, udah patah. Bahaya banget nih kalau misalnya pengunjung yang kebetulan kemalaman atau pendaki yang kemalaman turun melintasi jalur ini. Buat pengelola nih, khususnya ke Pala Resort atau Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ini tolong diperbaiki segera nih Pak nih. Tuh, karena ini menyangkut keselamatan para pengunjung atau kenyamanan para pengunjung di jalur trekking Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Yuk bro, udah. Wah, ini bahaya banget nih. Yang kayak begini kalau itu udah jelas bolong. Kalau ini nih, yang gini orang nggak tahu nih. Kalau siang aja orang meleng, waduh bahaya. Cakep ya. Lihat. Nuansanya sih sinematik banget. Walaupun kita nggak bikin video sinematik, namun jalur atau nuansa alam yang ada di sini tuh udah sinematik. Itu dia luar biasa ya. Iya ini banyak, waduh, begini-gini nih. Wah. Ini kalau bisa pihak balai atau pihak resort nih, kalau bisa buru-buru segera diperbaiki karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan para pengunjung di kawasan ini, baik itu pendaki maupun yang mau ke air terjun bro. Jangan sampai begitu ada kejadian baru deh iya perbaiki. Ini udah masuk area Rawa Gayonggong nih bro. Nah ini bawahnya nih. Punten ya. Tuh, bro. Ini alirannya rawa. Nah dulu ketika kita
di era tahun 90-an, bro. Ini kita melintasi di bawahnya ini, bro. Gitu. Jadi kita becek-becek ria lah di bawah sini nih dulu nih. Nah, cuman ketika tahun 2003 ke 2004 itu mulai dibangun jembatan ini. Walaupun dulu masih pakai kayu ya jembatannya. Tapi dengan adanya ini, nah ini kita memudahkan kita juga nih, para pengunjung, agar tidak berbecek-becek ria. Tuh, selamat datang di Rawa Gayonggong. Tuh, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sampingnya adalah hutanan ya, hutan. Jadi gini, pihak pengelola kalau memang nggak bisa langsung memperbaiki, minimal diantisipasi atau ditambal dulu lah dengan material-material seperti kayu ataupun plat ya, plat tebal, agar tidak jatuh korban gitu di sini. Nah ini dia dulu. Ini Rawa Gayonggong. Sorry agak goyang-goyang ya, karena kita nggak pakai stabilizer ataupun gimbal. Nah ini jalur Rawa Gayonggong ini tadi gue jelasin di awal. Ini jalur lintasan hewan ya, atau binatang yang berada di atau hidup di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango ini melintas. Gitu. Biasanya mereka untuk minum atau mencari makanan di rawa-rawa ini nggak keganggu jadinya sama kita atau pengunjung yang melintas juga. Luar biasa. Sayang banyak yang bolong-bolong ya. Baiknya kalian kalau melalui jalur jembatan ini ambil jalur tengah paling tengah sama jalur pinggir paling pinggir ya. Jangan ambil yang agak terlalu ke tengah, agak terlalu ke pinggir tapi agak ke tengah, itu nanggung itu. Ini banyak sekali celah-celah bolong nih. Di tulangan. Ada tulangan di tengah sama di pinggir jalur. Agar lebih aman, bro. Karena kita nggak tahu, wah barangkali udah kopong bawahnya kita injak ngejeblos kan gitu. Ini dia, bro. Ini dia nih, ini Bang Oni ya, luar biasa ya, mantap ya. Gini bro, panorama di Rawa Gayonggong, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kalian bisa lihat di sini. Dulu terakhir gue pernah lihat di sini ada Panthera pardus ya, sejenis kucing akar atau jenis Panthera tutul. Itu mereka melakukan kejar-kejaran atau ya mungkin kawin di sini di. Hah? Luas. Iya luas. Sampai di atas sana bro, luas ya. Luar biasa ya. Ini bro nih ada terjun sini bro. Air terjun kecil sini, pojokan. Ini Kang Oni masih nyari anggrek ya, nyoba nyari anggrek. Ini kalau nggak salah di daerah sini nih banyak nih. Gimana Mang Koler? Mantap ya. Cacing apa namanya? Apa? Ada di Kadaka. Oh. Sonari. Sonari. Oh iya, cacing sonari. Yang dilindungi itu. Banyak di sini ya? Wah, habitatnya. itu habitatnya di sini, Bro, untuk cacing sonari. Buat kalian yang memang perlu buat pengobatan atau apa, makanya tadi di tulisan di telaga birunya tuh memang banyak kan tumbuhan atau apa ya bisa dibilang lumut ya, itu sangat berguna buat pengobatan bro. Nah ini dia bro, kita masuk ke curug ya.
curug. Nah. Wah, luar biasa bro. Nih, lama nggak ketemu. Ini buat kalian para pendaki yang memang mau mendaki. Ini banyak manfaatnya nih air ini. Kalian bisa cuci muka atau kalian bisa berwudu. Buat kalian yang stay di Panyancangan ya, untuk Panyancangan, kalian bisa ambil air juga di sini buat persediaan kalian memasak. Tuh. Assalamualaikum. Tuh, akhirnya kita tiba di pos Panyancangan atau pos 2 pendakian Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas. Kita lihat yuk kayak gimana kondisinya sekarang. Yuk. Selamat datang di pertinggahan Panyancangan. Pos Panyancangan. Pos pendakian pos 2. Ini banyak rambu-rambunya di sini jelas. Buat yang kayak terjun Ciberem jangan sampai salah jalur. Perhatikan dengan jelas rambu-rambunya. Nah, ini air terjun Ciberem 300 meter menuju ke bawah. Jalur pendakian itu Kandang Badak Gunung Pangrango, air panas. Nah, jalurnya nih ke kiri naik ke atas. Ini ada 2 jalur, ini jalurnya yang ke kiri dua-duanya sama tembusnya sama. Hanya saja ada yang lama, ada yang baru. Gitu. Lihat tuh, posnya. Lihat dong. Kondisi pos Kandang Badak terupdate terkini ya. Bulan September atau akhir September menuju Oktober 2022. Lihat. Siapkan Anda mendaki. Periksa perlengkapan standar pendakian Anda. Jas hujan, baju hangat, kantong tidur, tenda sesuai jumlah anggota, kaos kaki cadangan, senter yang memadai, makanan dan minuman yang cukup, serta obat-obatan serta P3 bro. Jadi kalian mesti safety sesuai dengan apa namanya yang tertera di sini. Ya kayak jas hujan, baju hangat, tenda juga mesti sesuai dengan jumlahnya. Tapi lo bawa tenda kapasitas 3 orang, rombongan lu 9 orang gitu ya. Nah, sisanya mau tidur di mana? aduh. Nah, senter juga yang memadai. Jadi senter dengan kapasitas baterai yang tahan lama. Misalnya perjalanan kira-kiranya malam memakan waktu 4-5 jam, ya gunakan senter yang kira-kira mampu mencapai waktu itu atau minimal setengahnya kalian bawa 2 atau baterai cadangan lah gitu. Nah, itu berarti untuk makanan atau minuman yang cukup. Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang di sini ada warung, kalian mengandalkan makan dari warung di sini, sedangkan warung di sini ini kadang buka kadang tutup gitu, tergantung musimnya, tergantung angotnya yang jualan. Kayak sekarang nih, kata teman kita nih, Mang Koler katanya ada warung di sini. Mang Oni juga ngomong katanya bisa ada warung, ternyata dia nggak buka. Alhamdulillah kita bawa makanan. Kalau kita nggak bawa makanan, waduh bisa masuk angin kita di sini nih. Oke bro, gitu ya bro. Stay tune ya, kita istirahat dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi. Stay tune di Jajaka, jalan-jalan kampung. Yuk, ciao. Kamu ini nemu apa ya tadi di sini nih? Oh, saya perhatiin tadi. Warung pedagang. Pedagang. Ditaruh di belakang biasa. Oh, yang biasanya jualan di sini. Biasa jualan sini rame. Oh. Tapi karena sekarang hari Kamis mungkin pada istirahat. Oh. Mulai nanti Jumat, Sabtu, Minggu baru dibuka. Oke, jadi gitu bro. Jadi buat kalian yang memang pengen berkunjung ke sini, kalian pengen pasti warungnya itu buka, itu mulai di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, itu kalian bisa ngandelin dah tuh di hari-hari itu. Karena sudah dipastikan dia jualan ya di sini bang. Udah ya? pasti jualan. Nah, oh di hari-hari biasa kayak gini nih, kayak kita sekarang ini. Warungnya tutup. Warungnya tutup, gerobaknya ada ya? Gerobaknya ada. Gimana kalau kita yang jualan aja? Itu deh. Oh, iya nih, ini sampah juga nih. Nah,
Mana Mang? Mang, coba Mang, lihat Mang. Mana Mang? Jangan Waduh. ditinggalkan, Ah, aturan. tuh. Sampah ini dibawa tetap. Tuh. Biar pelestarian terjaga. Ini nih nggak tahu lah siapa. Oknum. Tapi kalau kita ngelihat kayak gini, itu jangan bertanya, jangan berpikir, jangan ya menilai bahwa ini memang orang lain yang melakukannya. Tapi kalau misalnya kalian lihat kayak gini, buru-buru diantisipasi. Jika kalian tidak bisa membawa turun sampahnya karena kalian tidak mempunyai kantong plastik atau tempat untuk membawa turun, mendingan dikumpulkan ke suatu tempat. Atau kasih duit aja sih. Jangan, yang ada ntar duit yang diambil, sampahnya tinggal. Mendingan dikumpulkan di satu tempat yang mana bisa terlihat gitu oleh petugas. Nah nanti mungkin petugas yang kebetulan patroli atau memantau jalur trekking ini melihat, mungkin beliau sudah persiapan membawa kantongnya, nanti bisa diangkut. Oke bro, kita lanjut lagi ke atas ya. Ikutin kita terus di Jajaka, jalan-jalan kampung. Ini bro. Oh, mantap bro. Udah mulai kelihatan bro. Kucuran dari Curug Ciberem yang fenomenal di jalur trekking Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Ini ada vlogger juga Pak, kreator juga dari Sukabumi. Wah, iya itu. Sorry kalau goyang-goyang ya. Ini kebetulan gue pakai tangan satu, karena satu lagi tangan gue pegang plastik sampah. Resort atau pondokan atau toilet. Udah lama nih, hampir 15 tahun gua makan sini. Tempatnya udah mulai bersih. Oh, Jajaka, jalan-jalan kampung. Iya. Nah, ini jadi kreator juga nih dari Sukabumi dia. Mengisahkan kenang-kenangan harus sukses ya Kang ya. Iya, oke. Kita bareng sukses. Oke guys, jangan lupa ya like, comment, subscribe channel YouTube saya. Anggur Leo Instagramnya guys. Untuk review strawberry tempat ini guys. Ini bro, salah satu curug paling fenomenal dan paling terkenal di jalur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Alingnya sama pos payung atau shelter. Nah, kalian bisa istirahat atau stay di sini sambil makan-makan. Ada juga nih yang sepertinya musola atau aula ya, aula. Ada lagi curug Cidendeng bu, Cidendeng ini salah satu pecahan aliran dari Curug Ciberem juga, sumbernya sama dari Gunung Gede atau dari aliran Hulu Gunung Gede campur dengan aliran air panas juga. Wah, itu dia tuh kawan kita, kreator dari konten kreator dari Sukabumi. Isi om. Megang berapa nggak bang? Saya bayarin bang 3 batang. Dia lah itu payah nih. Bayarin Itu payah nggak usah. Nggak usah. Emang dari mana? Hah? Dari mana nih? Dari Jakarta bang. Oh Jakarta. Jakarta mana nih? Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Berapa orang? Bisa payah. Iya bang. Nah,
Lampu biruku. Udah jam berapa ke sini tadi? Enggak, jam 12 ya. Oh jam 2. Iya dari awal mah jam 2 kantor. Oh, sekarang udah jam berapa nih? Oh, jam 3 ya? Jalan ya. Kuat lu, kenceng lu. Gua mau ngos-ngosan. Dia mah udah bener kantor Bang. Oh, udah biasa ya. Oke, ini menurut ente gimana nih, Bro? Ente kan baru ya sini ya? Baru. Nah, baru nih buat yang baru dulu nih nanya nih, kita wawancara sebentar nih. Dari mana tadi Jakartanya? Jakarta Barat. Jakarta. Oh, oke. Ini gimana nih kesana nih? Sama air terjun di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, khususnya Ciberem nih, gimana? Ada duanya deh, enggak Hah? ada. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kalau nggak ada kekurangannya nggak apa-apa nyebutinnya. Wah, ini udah enggak ada kekurangan. Nggak ada kekurangan ya? Enggak ada duanya. Nggak ada duanya ya, luar biasa ya. Ada berapa air terjun di sini? Kenapa? Ada beberapa air terjun? Jadi ya kayaknya tahu saya mah cuma ada ini doang, enggak tahu. Ada 1 sama? Ini. Kalau yang saya tahu ada lagi di pojok sono. Coba kita lihat pojok sono. Oke, makasih ya. Mau lagi nggak? Hah? Ini nih, Bro. Ini Kang Koler sama Kang Oni. Halo, Kang. Hai, ketemu lagi. Ah, ini kok kamu lagi sih? Iya, ketemu lagi kita, Bro. Tetap channel yang sama, jangan lupa. Iya, jangan lupa. Jaka. Jajaka. Jalan-jalan ke mana ya? Jalan-jalan kemana? Kampung. Kampung, mantap. Nah, ini Bu, Curug Cidendeng. Mana itu namanya? Curug Cidendeng. Ini kita berada di daerah atau di wilayah Curug Ciberem yang gua sorot atau gua ambil gambarnya ini, yaitu Curug Cikundul, nomor 1 paling depan. Selanjutnya di sebelah kanannya ada Curug Cirendeng. Nah, ini Cidendeng atau Cirendeng ya, sebutan bahasa Sundanya orang sini. Tingginya lumayan, ada sekitar 40 meteran nih, 35 sampai 40 meter ke atas. Tuh. Mantap. Nah, kita masuk ke jalur menuju Curug Ciberem, Bro. Nah, di bawah sana. Nah. Ini teman-teman gue udah pada duluan. Tuh. Nanti kita nyusul ya. Oke, kita mulai menuruni jalurnya. Wow. Jalurnya sekarang digenangi air, Bro. Ini jalur menuju Curug Ciberem. Curug yang tersembunyi atau paling tersembunyi ya, di jalur trekking Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas ya, via Cibodas. Banyak rawa-rawa gambut, Bro. Sepatu aman ya? Sepatu aman ya? Aman. Aman, sepatu aman. Oh. Bot AP bagus di sini. Kalian bisa lihat, Bro, tingkat kejernihan air di sini nih, Bro. Ini curug bisa dibilang paling tersembunyi ya, paling tersembunyi di kawasan Curug Ciberem. Ya. Karena di sini ada 3 curug, yaitu Curug Cikundul, Curug Cirendeng, dan curug paling ujung ini Curug Ciberem. Paling sembunyi. Nah, jatuh airnya tuh. Curug Ini apa namanya? air. Ciberem. Ciberem. Kalau yang pertama? Cikundul. Oh, Cikundul. Pertama dari jalur kita masuk tadi Curug Cikundul, lalu sebelah kanannya Curug Cirendeng, baru yang paling ujung ini yaitu Curug Ciberem. Nah, ini airnya benar-benar steril, Bro, bisa langsung minum kalian. Biasa kita ambil di botol minum. Kita mau lihat lagi, Bro. Kita masuki. Dahulunya ini nggak terlalu banyak ini airnya, ada air tapi nggak limpah begini. Nah, ini favorit gua dulu. Kurang lebih 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu nih, gue seneng banget mandi di sini nih sama teman-teman. Gue punya komunitas dulu.
Ada 2 air terjun bro, Jahan. Tuh. Kalau ini alirannya dari Pangrango bro, dari Gunung Pangrango. Kalau Cikundul sama Cinendeng ini alirannya dari Gunung Gede. Memiliki rasa yang berbeda-beda. Kalau untuk yang di sini sangat tawar, layaknya air mineral, bisa langsung kalian minum, bisa kalian coba. Nah, kalau untuk Cirendeng dan Cikundul itu ada 2 rasa juga. Memiliki rasa yang seperti payau ya, karena kandungannya tercampur dengan sulfur atau belerang dan kapur. Ini sohib kita bro, konten kreator kita juga nih, Indonesia, yang berasal dari Sukabumi. Dia lagi liputan ketemu kita di sini ya, sekalian lah, kebetulan tujuan kita sama, di objek wisata yang sama, nggak ada niat collab dan kita belum pernah kenal sebelumnya. Nah ini bro, aliran air. Kalian bisa lihat aliran air di sini. Mungkin gua nggak bisa lanjut deket bro, karena ditakutkan ini handphone murah ya. Gue beli cuma 130.000 di toko loak, yaitu OLX. Kamera Redmi Note 5. Woi, mantap. Hah? Ini air terjun Ciberem, dua-duanya Ciberem. Tiga-tiganya Ciberem. Enggak, ini Ciberem dua-duanya. Oh, dua-duanya Ciberem. Nah, ini Ciberem. Yang disebut air terjun Ciberem ini yang paling tersembunyi di sini. Alirannya langsung dari Gunung Gede Pangrango, dari Pangrango. Iya. Kalau yang di sana dari Gunung Gede. Ketemu semua di sini. Jadi mix. Airnya jadi kombinasi mix. Assalamualaikum. Oke bro, kamera gue udah masuk air nih. Kamera gue sampai ngembun bro. Luar biasa nih. Ciberem, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Curug yang paling tersembunyi di jalur Cibodas. Kita lanjut bro. Kalian bisa lihat nih genangan airnya. Airnya sangat jernih sekali. Gue ketemu botol nih bro, nggak tahu punya siapa, ketinggalan tapi mereknya bagus. Gue shoot aja deh. Botol dan air terjun Cikundul. Sayang ada WC-nya belakangnya nih, jadi ngerusak pemandangan. Bro, akhirnya kita akhiri juga perjalanan kita atau jalan-jalan kita di jalur trekking Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Ini air terjun Cikundul, Cirendeng, dan Ciberem tadi udah kita shoot. Udah sore juga, waktunya kita beres-beres. Nantikan kita perjalanan kita selanjutnya ya. Mungkin masih di kawasan sini nih. Tahu minggu depan, nggak tahu kapan. Pokoknya nggak mungkin lah tiap hari gue jalan-jalan, tekor juga ya.
Oke bro, Oke. sampai jumpa di video jalan-jalan kita selanjutnya. Yuk, jajak jalan-jalan kampung. Ciao. Toilet di Curug Ciberem. Nah, ini dia toiletnya. Alami ya, dari bebatuan, campuran bebatuan dengan semen. Baknya. Nah, kalian bisa buang hajat atau buang air kecil di sini. Kanan kiri sama ya. Ini ada pengurusan kebersihan Rp3.000 lewat jada. Udah ya, kanan kiri tuh bersih ya bro. Tuh. Kalau untuk lumut wajar ya, karena di sini lembab udaranya, jadi banyak lumut di sini. Nah, ini musola ini. Nggak cuma ada toilet, tapi ada musola juga. Walaupun musolanya ala kadarnya, ya, karena posisi kita di alam bebas ya. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Kita lihat. Ya. Nah, ada sajadahnya Bersih. komplit, ada imamnya ya. Jamnya juga ada itu, jam 8. Wah, udah kemalaman nih kita nih kayaknya. Malaman. Alhamdulillah. Ada sarungnya juga ada, cuman ditaruh di pojokan sini, jadi dilipat lagi setelah digunakan, dilipat lagi. Nah, ini wudunya nih ya. Tempat wudhu. Buat wudunya tuh. Nah, bentar nih, jualannya bukanya dari jam berapa kan? Dibuka di jam 7. Dari jam 7 sampai? Kalau Sabtu, kalau di biasa jam 7, kalau Sabtu Minggu jam 9. Oh, dari jam setengah 6 1 minggu udah buka. Kalau hari biasa Kalau jam hari 7. biasa sampai jam 4. Oh, hari biasa sampai jam 4, kalau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu kalau lagi rame jam setengah 5 jam 5. Oh, jam 5. Oke, tuh, bro. Kita lihat tuh. Apa namanya nih? Cilor. Kilor. Mantap, bro. Telur gulung. Di sini telur gulung, ya kan. Basreng. Batrek. Oh, Cemilannya. Ayo Kang, makasih Kang. Nuhun. Sudahlah, cukup sampai di sini. Aku bukan